Selamat pagi, Shalom. Bersyukur kembali kita semua boleh menikmati anugerah dan kemuliaan Tuhan. Dan bersama kita akan menyambut suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya saat pagi hari ini. Dan biarlah kita mempersiapkan hati kita dan kita percaya bahwa firman Tuhan saat pagi hari ini boleh terus menuntun kita, memimpin kita, bahkan mendewasakan kita dalam menghadapi setiap situasi yang ada dalam kehidupan kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Selamatku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Mari dengan segenap iman katakan, walau ku harus berjalan, walau ku harus, hanya di dalam-Mu kami percaya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menuntun kami, hanya Engkau yang sanggup menyertai kami Tuhan, melewati setiap lembah kekelaman dalam setiap kehidupan kami. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia
setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, nyataanmu dari awal pada kami hingga saat ini Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Bapa, Kau berkati Bapak Gembala yang tadi selalu berkata di kami hari ini Tuhan. Biarlah tuntunan Roh Kudus turun atas beliau Tuhan. Dan kami semua yang hadir saat ini Tuhan, dari kami Tuhan untuk duduk diam, merendahkan hati kami Tuhan untuk mau dibentuk oleh firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih doanya. Ya, Agen Muda Safrenos, silakan duduk. Keluargaku semua di ruangan utama dan juga ruangan tambahan. Selamat pagi, shalom. Semua pasti baik ya. Saya juga ingin menyapa untuk keluarga besarku yang ada di online pagi hari ini. Bapak Didik yang ada di Kalimantan hari ini. Pak Chandra Gunawan. Iya, apa kabar Pak? Berapa saat iya kita terus dapat menikmati hadirat Tuhan dan saat ini pun terus menerus kita ada dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Ada akun Ecclesia Rain, ya, Gestal, anakku Gestal Sagala ini ada di Taiwan. Kemudian Gresik Ribbon, ini ya, belajar menerawang saudara, karena akunnya itu siapa kadang-kadang bisa ingat bisa tidak ya. Nah, ini anakku Samuel yang lagi tugas di Jakarta, Tuhan menyertai, atau istrinya Dinda, Hana Linda, Wati, Indasari, puji Tuhan ini juga ada di Jakarta, Mary Syarut, Pak Suko, kemudian Buria Damayanti di Jakarta, Richard Yohanes. Nah ini senang sekali saya. Ada anak saya Richard, sudah lama saya kangen kamu. Dan hari ini saya lihat kamu masuk. Iya, puji Tuhan. Simatupang Jimmer, ini anak saya Simatupang ya. Jimmer di Sumatera, Titin Sarwo. Mbak, apa kabar? Puji Tuhan. Vera Clara, Vera Kesuma, anakku Willy dan Iwa. Dan semua keluarga tentunya. Baik, kita masuk firman Tuhan hari ini, kita akan buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita semua membuka Alkitab kita. Puji Tuhan, ini gereja itu buah dari karya Roh Kudus. Silakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Kita lihat ini kebenaran firman Allah, saudara yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus itu hadir untuk melahirkan gereja. Cuma kalau saudara buka Alkitab, cari kata gereja itu nyaris tidak ada karena di sana sebetulnya dipakai kata gantinya adalah jemaat. Ya, jemaat. Gereja dari bahasa aslinya eklesia. Coba mengucapkan bareng karena ini kata sederhana saja apa? Ya, eklesia. Arti eklesia ya ini. Kebenaran firman ini yang sudah kita sama-sama baca. Siapa dia? Adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Ini eklesia.
Ya, makanya kekristenan itu tidak sekadar agama. Jadi kalau pemikiran religius itu, ya inilah kita mengenal ada 5 atau 6 ya yang ada di negeri kita ini. Nah, Kristen itu juga termasuk, Pak. Iya, kata Kristen kemudian dikonotasikan menjadi satu sebutan predikat kelompok orang ya yang eklesia yang keluar dari gelap menjadi terang. Itu kata-kata Kristen itu adalah sebutan orang lain. Jadi orang lain yang menyebut. Ya, orang lain yang menyebut. Itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ya. Bahwa orang-orang di Antiokhia itu menyebut mereka yang berkumpul itu adalah orang Kristen. Dari kata ya, seolah bentuk ejekan. Itu loh orang-orang yang katanya, itu kan belum percaya. Ya, kalau belum percaya katanya. Makanya saya minta anak Tuhan jangan katanya, tapi setiap anak Tuhan berdoa, minta mengalami hal-hal penting yang ajaib dari Tuhan. Ya, jadi tidak katanya. Kalau saya percaya Yesusnya itu katanya, ya repot. Nah orang yang gitu nggak tahan uji. Makanya kalau sampai ada, Pak, orang itu ngalami kesulitan dikit, kemudian tidak konsisten, Pak, lepas. Ya, sebetulnya memang bukan lepasnya, dari sebelumnya belum terkait. Bisa nanggap ya. Jadi kalau belum terkait itu ya tidak bisa dikatakan itu lepas. Wah itu orang pindah, sebetulnya tidak pindah, dari dulu memang di luar eklesia. Kenapa? Karena kadarnya itu hanya sebatas kata, apa saudaraku? Kok katana? Itu kan Suzuki. Ya, katanya. Nah, jadi kalau katanya ini ya masih bisa main-main dengan setan. Ya, kalau Kristen katanya ini ya masih bisa ya percaya dukun, klenik, ya percaya jalan apa namanya yang nggak jelas gitu loh. Kristen iya, Yesus iya, bungkusan iya, ya kan? Kemudian Tuhan Yesus iya, yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, ya barangkali nyari ilmu gitu. Nah ini katanya, ini masih di luar. Makanya kalau masih ada yang di luar gini, saya minta sekarang ini apa? Masuk. Ya, masuk. Masuk dalam komunitas eklesia. Jadi eklesia itu komunitas berkumpulnya orang-orang yang dari gelap dibawa masuk ke dalam terang. Lah kalau dia di dalam terang, pasti sudah. Tidak akan di sini dia masih terkoneksi dengan gelap itu tidak mungkin. Nah, ini kan. Karena saya ada di lingkungan terang, saudara bisa lihat keberadaan saya. Model hidungnya, ya kupingnya, ya saudara ini kasih Tuhan. Nah, walaupun saya baju hitam, ya di dalam terang ini tidak ada yang tertutupi. Artinya apa? Orang di sekitar saya yang ada di kiri kanan, yang di online tentunya melalui kamera, yang di belakang saya tim singer song leader, pembaca firman, pemain musik, ya musisi gereja. Lihat, ya. Tapi kalau ada bagian yang saya tutupi, ya di situ yang gelap. Makanya kalau kita dalam terang ya kita belajar untuk terangan, apa? Terangan, ya. Terang, ya, terus terang, terus terang, terus Petromak. Iya, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Nah ini yang Tuhan minta, enggak bisa kadang terang, kadang gelap. Kadang terang, kadang gelap. Itu kalau hewan apa itu? Kalau jatuh di tanah hitam, di pohon hijau, itu apa itu? Nah, jadi kalau ada Kristen kadang terang, kadang gelap, Kristen apa? Nah, sampean yang mengatakan ya, saya kan tidak berani untuk membuat satu resume. Jadi kalau resume saya lemparkan ke Anda semua. Jadi ya,
Itu dikatakan bunglon. Ya itu. Ya, karena apa? Kadang terang, kadang gelap. Nah, apakah orang ini betul-betul bisa tahan di terang? Saya sanksi. Dan ada kemungkinan tidak bisa dalam terang. Terang kita di sini, dalam terang Tuhan, akan membawa kita sampai di dalam kekekalan juga di dalam terang. Suasana terang, suasana damai sejahtera itu ada di dalam kerajaan Bapa Sorgawi. Nah, seperti itu. Kalau di sini kita terang gelap, ya biar pet itu. Banyak petnya, saudaraku. Nanti di ujungnya itu banyak petnya. Makanya saya sangat meminta kepada semua keluarga besarku di sini, betul-betul ada di dalam terang Tuhan. Dalam terang ini satu, tidak main-main dengan kegelapan. Kegelapan itu siapa? Halo, siapa kegelapan? Ya. Yang kedua, jangan main-main dengan caranya kegelapan. Caranya iblis. Ini dua ini. Satu ini mutlak. Jangan ya main-main dengan kuasa gelap. Yang kedua, mutlak kita belajar terus. Jadi harus ada progresnya. Untuk tidak mengikuti perilaku dan cara berpikirnya iblis. Ya, Pak belajar Pak, tapi saya gagal terus. Nggak mungkin. Memang nggak niat. Gitu loh. Saudara yang dikasih Tuhan, memang nggak niat. Ya, kalau niat, janji Tuhan ada yang membantu kita selagi kita jadi gereja Tuhan di dunia ini. Tolong siapa yang membantu kita? Iya, kan itu pra-Pentakosta. Dia di samping membantu tahu di dunia kita itu banyak persoalan, pergumulan, maka Roh Kudus berkarya di samping membantu apa? Menghibur. Saya berharap saudara ingat, kita coba flashback ya dikit. Flashback ke prinsip-prinsip pra-Pentakosta itu. Nah ini yang Tuhan mau gitu, seperti itu. Ya, dia bantu dan dia menghibur. Makanya orang yang terus dalam pimpinan Roh Kudus, tidak ada kata tidak kuat. Aku pasti kuat. Ngomong bareng, 1, 2, 3. Aku pasti kuat. Sekarang ngomongin sebelah, sampean juga pasti kuat. Ayo, sampean juga pasti kuat. Amin. Gitu ya. Jadi aku gak kuat itu. Oh enggak, sampean pasti kuat. Di dalam kuasanya. Itu ada ayatnya. Itu dalam Efesus pasal ya kan, yang ke berapa itu? 6 ya, ayat yang ke-10. Biarlah kamu berada dalam kuasanya. Ya kalau kekuatan kita gampang teler. Gampang ya loyo manusia kok. Jangan andalkan. Jadi kalau saya cerita tentang puji Tuhan saya ada kekuatan ini. Dari mana Tuhan? Dari Roh Kudus. Seperti itu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau saudara cari kata gereja gitu ya, saudaraku, itu sebenarnya gantinya adalah jemaat. Nah, gereja itu pemahaman kita di sini itu bangunan. Saya bukan. Gereja itu ya eklesia ini. Orang yang berkumpul telah dipanggil keluar dari apa? Tolong. Gelap masuk di dalam terang. Nah, orang yang di dalam terang ini, ya tadi saya sudah jelaskan, ada di dalam kekuatan yang luar biasa. Makanya sampai timbul dua kubu. Ya, pemikiran bahwa keselamatan itu bisa hilang dan keselamatan itu tidak bisa hilang. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mana yang benar harus diureh, dua-duanya benar. Kan begitu. Kalau kita lihat dalam pemikiran, orang yang sudah keluar dari gelap masuk dalam terang, ya pasti selamat. Keselamatannya tidak pernah akan hilang. Kalau pertanyaan dibalik, kenapa sampai orang itu tidak selamat? Padahal kelihatannya Kristen.
padahal belum masuk dalam terang, dia masih ada di dalam apa? Gelap, kegelapan. Nah, labelnya saja. Makanya Kristen itu jangan label. Kalau Kristen label masih bisa dia main sama iblis. Yang kedua, masih asik dia melakukan perilakunya iblis. Gitu loh. Ini dalam gelap. Kristen bisa di mimbar, bisa ya ini main musik, ya kan? Yang kelihatan ini yang saya omong. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi apa? Ternyata masih dua hal ini. Wah, apalagi kalau pendeta ya toh. Terus masih main sama setan, pegang jimat, percaya kul buntek. Ya, saudaraku ngajak melean majelisnya. Ya, masuk hutan cari ilmu-ilmu. Ini mesti bertobat, cepat masuk dalam terang. Keluar dari gelap. Kalau enggak, engkau pendeta ya setengah abad barangkali. Pasti binasa. Nah gitu. Ini dasarnya ada. Kalau sekarang yang lagi viral, ya ada pendeta yang 3 huruf ini nama tengahnya mirip nama saya. Ngomong katanya, pendeta-pendeta yang dulu prinsipnya itu orang meninggal, itu pulang ke rumah Bapak, itu pasti masuk ke maut. Bahkan berani dia menyebut ya pendeta Yesaya Pariaji. Ini kata orang ini dan saya tidak setuju loh ya. Jadi jangan saya mengatakan itu. Ini viral, dibahas oleh beberapa channel Kristen dan saya sangat setuju dengan channelnya Andri Tunggal. Ya, ini wah, hamba Tuhan muda tapi smart. Ikuti Pak Ishak. Ya, itu smart. Walaupun juga setiap prinsip-prinsip itu ada bagian-bagian yang kita tidak sepikiran, nah, itu wajar. Dan itu apalagi kalau dasarnya Indonesia itu demokrasi, ya namanya demokrasi kita berpikir beda itu hal yang wajar, tidak perlu dibuat pertikaian. Tetapi di dalam hal ini saya setuju. Andri Tunggal mengatakan bahwa ada pendeta kok ngomong pendeta-pendeta yang terdahulu yang meninggalnya itu ya dalam keyakinan kalau orang meninggal pulang ke rumah Bapak itu dianggapnya hanya satu ayat landasannya dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Yaitu bapakmu iblislah yang menjadi bapakmu. Loh, karena apa? Karena dasarnya pendeta itu bukan Andri Tunggal loh ya. Tetapi seorang Hendri siapa depannya, belakangnya siapa, itu tengahnya pakai Hendri, ya, itu ya gak enak awu-awu saya itu. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, dia mengatakan hal yang seperti itu, saudara-saudara, bahwa dia ini nggak percaya ada Bapa ya dalam prinsip Tritunggal, ya Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, dia cuma percaya pokoknya ya Yesus. Itu oneness. Dia tidak mau sama sekali memakai istilah di dalam Trinitarian, Trinitas, Tritunggal. Nah saudara, tapi juga di dalam pemahaman Trinitas itu kadang-kadang kalau salah dalam pemikiran, ya akan membuat celah besar khususnya buat kita yang ada di suatu wilayah yang mayoritas atau kita di tengah keberagaman itu. Akan memudahkan orang mengatakan Tuhannya Kristen itu tidak satu, tidak esa, tetapi berapa? 3. Nah di sini yang harus jelas. Makanya kalau orang berpikir seperti itu Pak, pemahamannya gimana? Ya itulah sejauh pemahaman yang dia yakini, dia dapatkan wahyu itu. Tetapi kalau Pak Gembala gimana? Lah ya sama dengan kita ini dalam pemikirannya apa? Manusia itu, Henry itu ini. Punya tubuh, yang kelihatan ini tubuh. Di dalamnya ada jiwa, di dalam lagi ada apa tolong? Roh. Iya kan? Roh, jiwa, tubuh itu tidak terpisah dengan Henry. Itu adalah pribadi Henry ketika sedang berbicara. Kalau Tuhan berbicara artinya apa? Berfirman. Ya, kalau Henry berbicara, mengatakan sesuatu. Yang dikatakan itu apa? Hasil dari apa? Olah pikiran dan keputusan hati. Maka yang dikatakan itu mau tidak mau itu keluar dari hati. Makanya Tuhan mengingatkan. Ya, kalau yang dari luar masuk tidak ada yang haram. Tetapi yang haram dan najis itu apa yang dari dalam apa keluar.
Ini panjang kalau diceritakan itu jadi sesi khotbah sendiri, pelajaran Alkitab. Ya kaitannya makanan Pak, ya bisa ya. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kata-kata yang membuat orang hancur. Kata-kata yang najis, kata-kata yang tidak membangun. Ya beda kalau saya memberikan ya koreksi, itu bukan nyemoni, bukan ngomongin saya gitu, itu salah. Kalau orang sadar, ya aku enggak apa-apa kok yang diomong itu enggak mengenai di aku. Ya udah oke. Tapi kalau waduh yang diomong itu betul. Pak Gembala pagi-pagi ngomong tentang bunglon. Itu aku itu Tuhan ampuni aku enggak mau jadi bunglon. Aku mau berubah pagi ini jadi kadal. Oh Kajek Siti. Ya itu beda-beda tipis itu. Kadal pang lagi. Doai. Iya kan? Nah itu seharusnya tidak terus komen, nyerang balik ya. Aku nggak mau dengar ke gereja lagi. Kenapa? Karena aku diomong loh. Ini koreksilah kalau hamba Tuhan nyampaikan pikiran Tuhan supaya kita berubah. Nah itu memang tugasnya. Gitu loh. Apa saya mesti bilang? Saudara boleh tetap ke dukun ya. Simpen jimat, minum air kata-kata. Ya, bawa kendit, bawa apa. Ya simpenan buntelan taruh di sana itu bagus sebagai Kristen teladan. Itu pendeta gendeng ngomong gitu. Bisa nangkep enggak? Saya bilang enggak betul. Lah itu orang yang rumahnya ada jimatnya kan. Kalau dia sadar aduh ya Tuhan ampuni saya selama ini enggak benar ini. Ya, saya copot, saya serahkan ke gereja. Ya serahkan para hamba Tuhan di sini. Ya, musnahkan dalam nama Yesus. Tapi kalau dengan itu saya nggak mau ke gereja lagi apa? Saya diomong terus, dikritik terus, umpamanya gitu. Nggak boleh gitu, salah. Saudara rugi. Wong saya itu kalau belajar Alkitab itu, ya dengar orang lain senior khotbah, saya belajar apa yang perlu dikoreksi buat saya. Gitu loh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi perkataan itu hasil olah pikir dan kemudian keputusan hati. Apakah Henry yang berkata, dan kalau ini firman berfirman, lantas firmannya itu jadi wujud Yesus Kristus. Itu kemudian ini Allah jadi dua, sama sekali tidak. Karena apa? Firman itu kembali kepada Bapa. Dia ke surga, berarti kembali. Saudaraku ini kasih Tuhan. Tetapi karena firman yang jadi wujud Yesus, kemudian diberikan predikat anak Allah. Ini bukan karena Allah pacaran sama Maria, terus melahirkan anak gitu. Nah, itu omongan orang ya primitif. Karena orang Kristen tidak percaya Allah beranak dan diperanakan. Kayak nyanyian teman saya itu kan, dulu kan top banget lagu itu kan. Lah tidak beranak dan tidak diperanakan gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kalau dengar gitu gimana? Setuju. Gitu ya. Saya minta saudara ingat aja, nggak ingat, nggak roh ya Pak, ya, berbahagialah. Nggak roh kok, nggak tahu kok. Nah kalau tahu, gimana Pak Pendeta? Tersinggung? Ya enggak, betul itu omongan. Saya enggak percaya kok anak Allah itu beranak atau diperanakan, enggak. Yang turun itu firman, jadi wujud. Firman itu jadi Yesus. Yesus sempat mati, turun ke maut, maksudnya mati. Dia keluar dari sana, dia hidup untuk sementara waktu, betul saudaraku? Hidup untuk selamanya, dan dia tidak akan pernah bisa terhapuskan, ya, karena dia pribadi ilahi yang turun. Siapa dia? Firman yang datang. Jadi kalau kita memandang Allah, itu gimana Pak bisa melihat? Lihatnya gimana? Saudara di dalam bangunan ini, sampai apalagi sekarang, saudara mau menerjemahkan bentuk bangunan tempat ibadah tabernakel ini apa? Ya saudara lihat penglihatan saudara, kalau yang di sini lihat triplek Pak, atas juga triplek. Iya kan? Saudaraku, kalau mau lihat utuh, nanti ini dalam proses ya, revisi animasi, nanti saatnya animasi bangunan gereja ini sehingga saudara bisa melihat secara utuh dalamnya, tempat toiletnya di mana, mimbarnya nanti di mana, depannya kayak apa, wujud keseluruhannya gimana, ada di animasi. Ya,
sesuatu yang gede yang kita tidak bisa ya menerjemahkan. Ini gimana? Tapi waktu diperkecil bisa lihat di HP. Oh, gini wujudnya tabernakel. Saudara mau bayangkan Allah gimana? Orang bayangkan, pokoknya Allah itu hebat begini, ya kan? Tapi ketika Allah yang maha besar, yang dahsyat, yang tidak pernah mungkin bisa dipikirkan manusia itu mengecilkan diri dalam wujud, maka dia dapat kita lihat. Sehingga Yesus pernah berkata kepada Filipus, telah sekian lamanya kamu ikut aku dan kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya apabila kamu melihat aku, Yesus, sama dengan kamu melihat siapa? Bapa. Ya. Jadi inilah bagian daripada prinsip pengertian Tritunggal atau Trinity atau Trinitas. Saudaraku, bukan ini ngumpul jadi satu, ya 3 itu. Bukan, ya memang dia satu. Ketiganya yang esa itu nyanyi. Ketiganya yang esa, gitu kan? Kan itu kita nyanyikan lagunya, himnenya kan gitu kan? Ketiganya yang 3, gitu? Sesat. Ya, jadi jelas. Lah ini hamba Tuhan itu tadi bilang, yang ada Bapak, yang ada Yesus. Nah terus gimana kedudukan ayat Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah sehingga kata Bapa itu cuma di situ dia ngomongnya, pokoknya orang yang mati berpikirnya pulang ke rumah Bapa itu pasti masih masuk maut. Ya, ada yang ngikuti channel ini ya. Saudara-saudara sekarang nggak bisa menutupi, maka pendeta itu nggak bisa kata Bartimius buta. Wis suwe kata jemaat. Yunus di perut ikan, pom. Itu 40 tahun lalu saya ngajar sekolah minggu. Hari ini pendeta harus melihat bagaimana ya semeliwerannya berbagai macam pandangan. Nah, pendeta harus belajar sehingga bisa, ini yang kita ikuti, ini yang kita anut. Bagaimana Pak yang beda? Ya kalau yang beda-beda tipis ya sudahlah. Apakah sesat? Ya kita tidak boleh nyesat kena orang ngapain, iya kan? Pemahamannya orang itu ya sedemikian. Tapi kalau pendeta itu kemudian tetap berpegang pada prinsip yang ya cuman itu aja. Apa akibatnya? Tidak ada kaitan dengan kita. Jemaat akan tergilas. Kalau tergilasnya itu masih dalam proses keimanan yang jelas, ya it's okay. Tapi kalau pendeta gara-gara nggak mau belajar khotbahnya tetap Bartimius buta. Itu minta gitu ya. Selamanya akhirnya banyak yang mestinya di dalam terang karena nggak bisa diterangi dalam kebenaran balik ke dalam kegelapan. Mungkin saja. Ya, jadi hari-hari ini saudara yang dikasihi Tuhan perlu belajar ya, mengerti. Ini tentang gereja. Gereja ada ini buah karya Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Allah. Siapa Roh Allah? Allah sendiri loh. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau satu waktu saya sudah ya tidak bisa bergerak apa-apa, berarti saya sudah tidak ada rohnya. Tinggal raga kosong. Nah gitu loh. Saudaraku yang dikasih Yesus. Nah, kemudian kalau sementara saya masih ini komplit, ada tubuh, ya kan, body, soul, dan spirit. Ini tubuh, jiwa, dan roh. Ini kesatuan dari Henry. Nah, saudaraku, mulut berkata-kata karena disetir oleh apa? Jiwa yang mengolah dalam pikiran ketika hal yang prinsip perlu diputuskan dari hati, dan itu yang keluar. Iya kan? Saya di sini, tapi hari ini saya bisa di mana-mana. Kenapa? Karena bantuan teknologi. Ya kan, ini keluargaku ada di Surabaya, Jakarta, Papua, Solo, Manado, ya kan, bahkan di luar negeri. Saya ada di mana-mana, kenapa? Dibantu dengan ya perangkat ini. Dibantu dengan adanya ya jaringan internet. Dibantu. Lah Allah yang satu esa
ada di mana-mana, tidak perlu bantuan apa dan siapa. Halo, bisa ngerti? Nah ini, supaya saudara betul-betul nangkep. Jadi kalau membayangkan, Pak, Allah itu Esa, Yesus itu satu, Pak. Iya. Jadi pengantara, iya. Ya. Dia yang tidak terlihat memperlihatkan diri, menjadi perantara untuk kita dibawa masuk kepada Dia yang tidak terlihat oleh kita. Makanya Yesus berkata, tak seorang pun dapat kembali kepada Bapa kalau tidak bersama dengan aku Yesus. Karena aku adalah apa? Satu, jalan. Ayo ucapkan, satu, jalan. Kedua, kebenaran. Dan ketiga, hidup. Itu Yohanes 14 ayat 6. Saudara, berbahagialah kalau ini saya ngotot belajar gini dan saudara semangat merespon. Yang paling sedih kalau saya ngotot gini, singkono riep-riep. Aduh, astagfirullah. Ya kata teman saya, besok saya pergi ya ke Singkawang, mohon saudara doa, jam 2 kira-kira pesawatnya untuk melaksanakan kunjungan kerja studi banding bagaimana kita bisa melihat di sebuah bagian wilayah negeri kita yang hampir sekian % masyarakatnya adalah etnik Tionghoa. Ya, dan ini komplit. Yang namanya etnik Tionghoa di Singkawang yang terkenal dengan 1.000 atau 1.000 kelenteng. Nah itu dari Cukong sampai Petani ya, mereka komplit itu di sana. Nah, ini besok saya akan berangkat karena Kamis akan kembali ya. Mohon saudara doakan ya, hari-hari ini saya terus berpacu karena Senin lalu juga saya mesti berangkat ke Jawa Tengah untuk memberikan orasi ilmiah ya di acara wisuda Sekolah Tinggi Teologi yang ada di sana. Dan Rabu saya sudah kembali kemarin ya, terus nyambung kan PA pagi bersama Yesus minggu ini, sehingga suara saya rada ya serak-serak gimana gitu ya. Ini gak apa-apa. Dukungan doa dan cara hidup bijaksana memungkinkan kiranya Tuhan memberikan kekuatan khusus ya. Saya senang karena tipikal saya kalau kurang kegiatan itu nggak enak semua ya. Seperti itu, baik fisik ataupun juga secara akal budi. Jadi mesti dipakai. Nah, besok berangkat sama kira-kira ya 8-9 kiai, Pak Ustadz dan Ustadzah ya. Ustadzah itu artinya Ustadz itu guru ya, dalam bahasa itu Ustadzah itu adalah guru yang perempuan ya, puji Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu yang akan saya kerjakan. Jadi ayo semangat, waktu di luar ibadah, di dalam ibadah kita semangat ya. Nah, semangat itu tandanya ada gairah gitu. Lalu di sini saya ngotot, saya itu betul-betul ya, saya pakai energi terus kono liar-liar itu ya. Aduh gitu, memang harus ditolong operator bisa nanti di close up ya, di shoot langsung gitu, diambil angle-nya yang pas, terus besok tolong dicetak ya, kita pasang di depan sana itu. Pak, ada yang tidur toh Pak? Enggak, ini kan saya cuma menerawang. Ya, enggak, cuma menerawang gitu loh. Habis Pak gimana? AC-nya dingin. Nah, mau nggak dingin silakan keluar, di ruangan situ kan tetap lihat saya. Di balik kaca, lunggu nangkring di atasnya gundukan tanah. Sambil mengajar, nanti saya bayangkan kayak Yesus khotbah di atas bukit. Oke ya. Udah ya, ini gereja saudara-saudara, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi saudara itu terpilih. Ini beberapa pandangan ya, tetapi ya terpilih dan mau dipilih, saudara bisa keluar dari gelap ke terang. Lanjut lagi. Imamat yang rajani masuk di dalam terang Tuhan ini, komunitas Tuhan. Imamat itu dari kata imam. Ya, rajani itu artinya apa? Suatu komunitas kerajaan, ya, kerajaan yang di dalamnya adalah komunitas imam-imam. Makanya saya dan saudara ini semuanya imam. Di dalam kaitan hubungan dengan Tuhan. Kalau di dalam berjemaat, saya hari ini berdiri sebagai imam. Ya. Tetapi secara personal kita di hadapan Tuhan itu imam. Artinya apa? Imam itu menyampaikan berbagai macam keluhan doa dan syafaat untuk umat di sekeliling kita.
Itu imam, tugasnya. Nabi menyampaikan risalah dari atas Allah kepada manusia. Nah, dulu perjanjian lama itu begitu. Ya. Tuhan mau menyampaikan risalah pakai nabi-nabi. Pada zaman akhir dikatakan dalam Ibrani 1, nanti bacanan saudaraku. Ibrani 1 mulai ayat 1. Ya, Allah bicara melalui anaknya yang tunggal, langsung. Dan setelah itu harusnya tidak ada nabi lain. Gitu loh. Karena ini gongnya, tahu gongnya ya? Boom, gitu. Dulu nabi. Kemudian Yesus itu firman yang turun, ini stop. Ya. Tapi kalau di kemudian hari lagi ada dalam kepercayaan yang lain masih mengaku nabi, yaitu haknya kita tetap hormati. Tapi dalam iman Kristen penutupnya semua nabi adalah siapa? Sebutkan, halo? Tuhan Yesus Kristus. Gitu loh. Jadi ini saudara mesti jelas. Yesus ini sebagai penutup, semua nabi sebelumnya bicara. Ini menyangkut kurun waktu ya 4.000 tahun sebelum itu. Ya, Musa bicara, Yesaya bicara nanti akan datang seorang Mesias namanya Immanuel loh. Sedih omong loh, 700 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus datang. Dia lahir seorang perawan, jelas semua bicara. Secara implisit kayak samar-samar semua kitab perjanjian lama di situ ada Yesus yang ditunjukkan, yang akan ditampilkan. Jadi Yesus datang sudah stop. Allah bicara langsung dengan manusia. Ya. Kok ini ada lagi Pak? Ya monggo 600 tahun kemudian, silakan, ya kan? Silakan. Toh kisah-kisah yang di situ ya kisah yang ada di kitab saudara ini. Gitu. Ya, Ibrahim, Elias dan seterusnya. Jumlahnya berapa Pak di perjanjian lama? Banyak, tidak terhitung. Karena dulu ada sekolah nabi, kayak sekarang sekolah pendeta. Nah, kemudian yang lain ini berpikir cuma diambil 20 sekian. Iya kan? Saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi kalau mau dibilang penutupnya, sekali lagi, ya Yesus. Karena apa? Firman berkata, Ibrani 1 tadi mulai ayat 1, dahulu Allah berbicara kepada manusia perantara nabi-nabi, tetapi pada zaman akhir ini dia bicara melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia datang firman jadi daging, jadi ya nampak raga. Dulu Nabi nyampaikan risalah Allah. Ya, nah kita sekarang apa ini? Imam-imam rajani. Artinya apa? Satu kerajaan yang umatnya, komunitasnya, imam-imam semua. Semua, walaupun nama saudara bukan imam. Ya, dan bangga kalau namamu imam, ya sudah, bagus. Tapi kalau belum, nggak usah ganti. Besok bikin nasi kuning Pak. Kenapa? Saya tambahi, Imam Hendri Haryono. Imam Juli Raharjo. Gitu. Nanti repot itu pakai ngerubah ke dinas pendudukan, kependudukan. Puji Tuhan. Ya, jadi saudara gini kasih Tuhan seperti bangsa yang kudus. Nah ini. Makanya kita harus berubah cara berpikirnya, enggak ngikuti pikirannya iblis. Kayak tadi bunglon, nah itu enggak. Jadi jangan bersekutu dengan iblis, jangan pakai konsepnya iblis. Apa Pak konsepnya iblis? Cara berpikirnya yang kita tahu dari firman. Kalau Tuhan bilang janganlah gitu, ya jangan. Ya, semakin kita berusaha dengan cara kita yang salah-salah, membuat sulit, susah, menderita kita hari ini dan di kemudian hari. Banyak orang gigit nama saya melalui media dan sebagainya. Saudaraku sampai saya ditelepon beberapa orang, Pak saya mau nyampaikan mohon maaf ya Pak. Kenapa Pak? Ini Pak Pendeta namanya maaf ya. Gitu. Dipakai ini Pak, Bapak akunnya ini. Tapi saya yakin bukanlah. Gitu. Kenapa? Ngajukan butuh uang sekian. Ya, untuk bangun, untuk apa itu? Apalagi kalau tahu kita lagi bangun ini. Saya bilang, suwerewer Pak. Gitu. ya, kalau bahasanya anak-anak dulu apa? Keding, jingker Pak. Enggak gitu, ngapain ya. Ini Tuhan kalau mulai, ya kita yakin aja kan gitu, ya kan.
Halo, mau sampai wah ini nggak ada ya mandek ya, mau apa? Makanya kan tetap mau ke tempat ibadah ini, tapi saya yakin Tuhan yang memulai, Tuhan pasti, ayo saudara aklamasi kata-kata iman apa? Pasti apa? Menyelesaikan. Pak, Bapak ini apa betul Pak, usaha jual beli mobil bekas. Ya. Nah akun saya dihack, akun saya diduplikat. Saudaraku ini kasih Tuhan. Nah itu kalau yang dunia medsos. Mungkin juga ada yang langsung door to door ya, muka dengan muka. Karena kaitan nama saya atau mungkin menyangkut atau nama siapa ya masih dekat dengan saya itu tolong dalam hal ini saudara bijaksana, jangan mau dikadali siapapun. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan janganlah, dan saya ingin menyampaikan buat kita semua. Ketika kita berperilaku ya dengan ide-ide kegelapan, kita pasti menderita. Ada orang itu tidak butuh apa-apa. Tapi dalam dunia psikologi ada jenis penyakit namanya kleptomania. Itu kepingin ngambil, ada dompet orang yang nggak dibuka, nggak enak gitu. Dan ini bukan omong kosong. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan, orang yang begini hidup akan susah. Ya, kalau kita masih pas-pasan pun banggalah dengan pas-pasan. Berserahlah dan tetap antusias berusaha. Pasti Tuhan akan buka jalan. Tuhan beri kecukupan dan Tuhan akan berikan kelimpahan. Pada waktunya, tidak ada yang mustahil. Karena waktu kelimpahan itu berarti kita jadi berkat. Makanya orang yang pribadi makmur itu, walaupun nampak dia menderita, dia bisa berbagi. Orang ketang cuma bubur, encer umpamanya. Saudaraku dikasih Tuhan, enggak harus mesti nasi yang apa itu, yang istimewa. Ya, makanya ada omongan begini, kata-kata bijak. Ya, berbuat baik itu jangan nunggu kaya. Mau berbagi itu jangan nunggu jadi orang kaya. Saya ketika masih jadi hamba Tuhan, hidup itu jelas pas-pasan. Ya. Saudaraku, tapi apa yang saya lakukan? Ya anak-anak saya melihat. Kebiasaan saya berbagi. Ya, bahkan demi menyekolahkan beberapa belasan orang masuk di seminari pada waktu. Saya hujan kepanasan, naik sepeda motor tiap bulan sekali, belum main transfer seperti sekarang kan. Untuk ngambilkan sponsor, untuk saya kirim pakai wesel pos. Ya untuk anak-anak didik di sekolah Alkitab di beberapa tempat. Saudaraku yang dikasih itu yang saya kerjakan. Saya belum mampu melakukannya sendiri seperti sekarang. Saya harus ngomong sama teman ini, mau enggak ambil bagian? Mau Pak, berapa? Sekian. Tolong bisa kirim langsung, enggak Pak? Lewat Bapak, oke. Ambil, hujan-hujan, panas. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah orang yang berpikir terus ingin menerima, minta bantuan sini sana, semakin menderita dan membuat jiwanya semakin kecil. Dan orang begitu sulit untuk kans bisa maju. Ya, saya senang, bukan bermaksud apa. Ketika ada seorang anak Tuhan, ya memang kami berbagi, ngirim keperluan, ya taruhlah semacam bagian dari sembako, tidak bermaksud apa. Tetapi ketika saya, tolong alamatnya lupa, Pak mau apa? Mau kirim ini. Bapak, mohon maaf Bapak, masih ada Bapak, jangan. Waduh, bangganya bukan main saya, betul. Ya, tapi karena saya sudah buka omongan, enggak apa-apa, stok aja nanti berarti untuk yang berikutnya belum dulu itu. Iya Bapak, tapi enggak usah, enggak apa-apa. Itu, aduh. Menggugah, ini tipe orang makmur. Walaupun secara ya barangkali klasifikasi ekonomi masih ya sedemikian. Tapi punya jiwa yang besar. Tapi kalau orang yang kadang sudah posisi kurang bagus, standar hidup masih tinggi, dipaksa untuk ya barangkali menyesuaikan dengan situasi yang di luar kemampuan, hidup pasti susah. Dan pasti semakin kacau. Ya, dijauhkan kiranya saya berdoa agar anak-anak Tuhan di sini kita semua belajar untuk hidup itu. Dan kalau ada langkah, ada advice, ada jalan, kita dapatkan itu cepat melangkah. Kadang-kadang kita di tengah kesulitan ada wahyu Tuhan lewat siapa saja, bisa lewat anak kecil. Ya kan? Coba kalau enggak Panglima Naaman itu sampai mati apa? Tahu Saudara, apa? Kusta kan? Tetapi gara-gara pelayan kecil, maka jangan sepelekan siapapun. Kita ini orang kalau orang tua itu meremehkan anak kadang, ya kan? Ya, orang merasa kuat, lihat orang kecil, apa itu omong kosong. Maka saya belajar, omongan anak-anak saya, ya, hal-hal itu yang masuk akal sesuai firman, saya bilang ya.
Ketika ada yang masih tidak sepandangan, perlu didiskusikan. Ya. Ketika perlu proses, tapi saya hargai. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Pernah ada orang memberikan masukan, Bapak, itu kemarin sayang loh Bapak ini kan dilihat orang banyak di sosial media. T-shirtnya yang Bapak pakai itu rasanya kurang pas. Tapi nggak ngomong langsung ke saya. Lewat orang lain sampai ke saya tetap hargai ya. Terima kasih gitu. Mulai saat itu nggak pernah saya pakai, saudaraku ya, t-shirt itu. Padahal t-shirt itu ya mahal ya. Ya Mark Spencer, saudaraku ya. Tapi mungkin di kamera itu kan kadang-kadang bisa bujuk gitu loh. Nggak kelihatan, jadi kelihatan kok orangnya ganteng, tapi kok t-shirtnya kurang bagus, gitu loh ya. Saya maklumi, berarti dia menghargai kegantengan saya. Moga-moga itu ya, seperti itu maksudnya. Ya, saudara, itu kan niatnya bagus. Sejak saat itu nggak pernah saya pakai. Ya, nggak pernah saya pakai. Kenapa? Saya hargai. Gitu. Nah kita seringkali suami tidak menghargai istri. Nah istri, tahu apa? Hati-hati loh ya, tolong. Tapi suami yang kayak ada film itu, suami-suami apa? Takut apa? Gondoruo. Mesti bertobat. Bangkitkan, naikkan minhumu. Semangat harus jelas, tapi nggak boleh kasar. Tegas tidak mesti kasar. Mauku gini. Mulai dulu kan kamu tahu aku ini gini. Wah gini ini harus dibaptis lagi. Betul. Ya di lumpur lapindo porong. Kalau enggak di Telogong Ngepek, enggak usah jauh-jauh. Dikasih timbel 5 kilo gitu aja. Ya hati-hati suami-suami begitu. Jangan dengar. Istri kalau ini isinya bagus. Ya istri juga begitu. Ada yang istri merasa kuat gitu. Omongan suami dianggap salah semua. Bertobat. Ya, bertobat. Kita keluarga imam. Jangan ide-ide iblis masih masuk di dalamnya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Saya ini nyiapkan materi panjang ya. Banyak ayat-ayat pendukung. Betul ya Pak ya? Saya sudah siapkan. Tetapi masuk di sini saya rasa Tuhan pingin saya bicara tentang doktrin, tentang hal-hal nanggapi viral yang enggak jelas. Tapi kan saudara juga bergairah ini untuk dapatkan. Dan saudara dapat berkat kan pagi ini. Amin. Nah jadi kalau mau dapat secara keseluruhan ayat, saya minta saudara ngulang datang ibadah sesi 2. Ini cius. Ini cius. Ya, ini serius. Kalau saudara nggak ada kesibukan macam-macam, temani saya untuk bercapek-capek di sini di hadirat Tuhan yang pasti tidak rugi. Yang percaya katakan amin. Ya, sudah keluar dulu boleh Pak, mau minum di sini juga boleh. Kali ini boleh saya beri kesempatan minumnya petugas. Tolong nanti pelayan bisa nyiapin ada kopi ya. Jadi itu minumnya petugas loh ya. Jadi bukan untuk minuman jemaat, tetapi kalau yang mau double ke sini nanti sesi 2 minum dulu kopi. Wah macam-macam ada di situ ya. Ada kopi luwak, wet coffee, ya kan. Apalagi ya kapal api, kapal udara, kapal selam ya saudaraku. Dan ini rahasia ya, rahasia. Ada Starbucks juga ya di sebelahnya Icon ya. Puji Tuhan. Nah aku traktir Starbucks lah ya apa ya. Torok boe. Ya, ini cius. Saya akan bawa saudara dalam prinsip-prinsip makna gereja itu apa, oleh karya Roh Kudus dan apa yang harus dialami di dalam kehidupan orang sebagai gereja dan bergereja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi selesaikan di sini dikatakan, iya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Ini salah satu ya. Jadi kalau saudara-saudara jadi imam, ini maka kita bisa naikkan doa-doa kepada Tuhan. Dan kita bisa memberitakan, bersaksi. Ya Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Buktinya apa? Saya ngalami dalam hal apa? Tunggu jam kedua. Karena jam kedua saya akan kupas habis di situ, ya kita kupas tuntas. Dan ya karena harus ada jeda, karena ada sponsor yang mau lewat. Ya jadi kita terpaksa berhenti kan. Sampai di sini, Tuhan pasti memberkati kita semua. Semua katakan, amin. Saya tunggu di jam kedua, saudara masih ada kesempatan, karena jam kedua tentu masih bisa saudara masuk, ya puji Tuhan. Ya, memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pak Juli Rajo, mohon maaf ini ya, tugasnya terlalu sedikit, ya. Tapi gaji tidak akan dikurangi Pak. Dari surga maksudnya. Mari kita nyanyi dulu satu pujian. Pak Juli Rajo, Tuhan memberkati, terima kasih. Dan semua rekan pelayan, song leader, singer, musisi, semuanya.
ya, tim kesehatan guru sekolah minggu yang nanti juga akan melaksanakan tugas pelayanan onsite tatap muka di gereja jam 4 sore. Saudara semua akan dilayani, anak-anak kita semua jangan lupa bahwa dan jam 7 malam ibadah. Kalau saudara ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, saya sangat menyambut dengan hangat ya. Minggu nanti, malam nanti jam 7. Nah, saudara mungkin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya. Hal-hal yang berkait dengan yang saya sampaikan. Satu pujian silakan Mas Dodi. Apa kabut tebal merintangi. Tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Kesukaran yang selalu membayangi masa depan seolah tak indah lagi. Tapi ku yakin, tetapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Yesus kemanapun ku jalani. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Kita berdiri, sekali lagi kita ulang sama-sama. Tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Dengan Kesukaran yang selalu membayangi masa depan seolah tak indah lagi. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongmu. Dengan Yesus kemanapun ku jalani. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Jiwaku diselamatkan. Kita tunduk kepala semua dan berdoa. Kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini oleh anugerah kemurahan-Mu ya Allah ya Tuhan, kami dapat berbakti dengan penuh syukur dan penuh gairah. Dan kami pulang dari tempat ini, gairah kami semakin berkobar-kobar. Untuk kami sadar bahwa kami bangsa pilihan, umat yang sudah ditebus Tuhan, ditarik keluar dari gelap masuk dalam terang Tuhan. Itulah eklesia, itulah gereja. Dan sekarang kami ditugasi, diamanati Tuhan untuk kami menceritakan hal-hal besar yang Tuhan selalu dan akan berbuat selama dunia ini masih ada. Tuhan mau menyediakan pertolongan. Tuhan menyediakan uluran tangan tepat pada waktunya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau ada orang sakit parah sekalipun, berseru kepada nama Tuhan Yesus. Dan tidak mustahil kalau Tuhan mau, sembuhlah orang itu dari sakit penyakitnya. Dan yang mengalami porak-poranda ekonomi, secara manusia kabut tebal seperti merintangi.
Tapi kami tahu Tuhan berjanji menolong kami. Maka tidak mustahilah orang yang berseru, yang berusaha, yang mau taat kepada advis Tuhan, pasti melihat keajaiban Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau bawa kami pulang dan kami akan terus mewartakan nama Tuhan Yesus itu dahsyat. Nama Tuhan Yesus itu ajaib. Dan orang-orang yang diganggu setan, iblis, kegelapan, dapat dilepaskan dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Biarlah Engkau bawa kami pulang dengan hati penuh syukur untuk kami memuliakan Tuhan. Dan kami rindu belajar kebenaran firman lebih luas lagi dalam ibadah sesi 2. Mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk hamba-Mu ini dan untuk semua jemaat yang rindu untuk mengikuti dan mendapatkan berkat besar dari Tuhan. Minggu ini diperuntukkan untuk kami mendapat kepuasan rohani. Terima kasih Bapa, Tuhan sertai kami dan kami terus memuliakan Tuhan. Syafaat kami untuk negara bangsa kami Indonesia sungguh diberkati, penuh damai sejahtera, melimpah keselamatan yang datang dari Tuhan. Bangsa kami semakin maju di dalam anugerah kemurahan-Mu. Terima kasih, hormat puji bagi Tuhan, berkat Tuhan turun kepada kami dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput mengantar kami pulang ke surga. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya dan silakan duduk menerima segala yang baik dari Tuhan.